Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Safinatun Najah pada malam hari ini. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada pasal asbabut tayammum, pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkannya melakukan tayammum. Perlu diketahui bahwasannya adalah tayammum adalah sebuah sarana bersuci sebagai badal atau pengganti dari berwudu ataupun mengganti dari mandi. Ya, ketika seseorang terhalang untuk menggunakan air di dalam bersuci, maka diperkenankan menggunakan turab, menggunakan debu yang diistilahkan dengan tayammum. Mari kita perhatikan sama-sama, kita telaah bersama-sama tentang asbabut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayammum iku salah satun telu. Faqdul ma'i rupane kasepen banyu wal maradulan loro wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu li atsi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Wairul muhtarami utawi hayawan kang ora den mulyakaken iku sitatun ana 6. Tarikus sholati rupane wong kang ninggal salat, wazani lan wong kang zina al muhsanu kang denekso, wal murtadu lan wong murtad, wal kafir lan wong kafir al harbi kang bangsa harbi, wal qalbu lan asu al aquru kang galak, wal khinziru lan keleng. Fasnai hadza fan surutu tayammum utai pira-pira salat tayammum iku asratun 10. Ayakuna rupane yen ta ana apa tayammum iku biturabin kelawan lebu. Wa yakuna ta'ana apa turabu debu iku tahiran kang suci. Wala yakuna ta'ana apa turab iku mustakmalan mustakmal. Wala yukhalitahu lan ora lan yen ora nyampuri ing turab apa zakikun gelepung wa nahu lan sepadane zakik. Wa yaqsidahu lan yen tenjos apa man ing tayammum. Wa yamsaha lan tangusap sapa wong wajahu ing wajahe wong. Wa yadaihi lan tangan lorone wong bidorbateni kelawan rong pukulan. Wa yuzilan yang ngilangkeun sapa wong ana jasad ing najis awalan ing dalam kawitane wa yastaida yang menemani sapa wong fil kiblati ing dalam madhep kiblat qablahu ing dalam sedurunge tayammum wa yakun yang ta'ana apa tayammum ana iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sawise manjinge waktu wa ayya tayammama dan yen tayammum sapa wong likuli fardin maring saben-saben perkara kang fardu fasun ayah hadza fasun kurul tayammum utai pira-pira fardhu tayammum itu 5 al awal rupane al awal utai kang perkawitan iku nakul turabi mindah lebu asani utai kang kaping pindho iku niatun niat asali utai kang kaping telu iku masul wajhi ngusap wajah arabi utai kang kaping papat iku masul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro al khamis utai kang kaping 5 iku tertib bainal mashataini ing dalam antarane rong usapan. Fasun ayah hadza fasun mubtilatut tayammum utai perkara kang batalaken pira-pira kang perkara kang batalaken tayammum iku salah satu telu rupane ma perkara abtal kang batalaken apa ma al wudu ing wudu waridatul murtad wa tawahumul ma'i la najana banyu in tayammum sapa wong li faqdi krana kasepen banyu. Fasun alladzi yadhkuru wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Pasal yang pertama di sini meneruskan tentang masalah taharah, yakni menjelaskan tentang asbabut tayammum, sebab-sebab diperbolehkannya atau diperkenankannya tayammum. Ada 3 sebab yang mana seseorang itu boleh ya bertayamum sebagai ganti dari wudu ataupun ganti dari mandi. Harus memenuhi 3 sebab. Yang pertama adalah faqdul, yaitu tidak adanya air.
ketika tidak ada air, maka alternatifnya untuk bersuci ini bisa menggunakan debu, yaitu dengan cara bertayamum. Ya, ketidakadaan air ini pun harus ba'da talab. Setelah orang itu benar-benar ada usaha, ya, ada ikhtiar untuk mencari air. Ya, di situ ada batasan-batasannya. Kalau dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya itu ada batasannya. Batasan dia itu mencari air itu seberapa, sampai mana? Apakah cukup di sekelilingnya aja, apa langsung, apa sampai jarak berapa meter dia itu mencari? Ya, itu harus ada kalau kita kritis, ya, harus ada usahanya. Usaha itu sampai di mana? Apakah sampai ke tetangga desa, apa sampai ke tetangga kecamatan, kabupaten nyari airnya? Nah, itu ya. Ini ada beberapa pembahasan di sini di dalam kitab yang luas keterangannya. Di antaranya salah satunya itu seseorang itu harus mencari ke beberapa arah, ya. Kalau diperhatikan ada empat arah penjuru, baik dari arah barat, timur, selatan, ataupun utara. Nah, batasannya itu kalau dulu itu ada yang menggunakan hadnya, ya, haddul bu'di, ada haddul qurbi. Batasan yang bisa dipaham gini aja, yaitu dengan seandainya, ya, busur panah itu diempaskan, ya, busur panah itu diempaskan. Nah, sejauh busur panah itu jatuh, maka disitulah batas maksimal dia itu mencari air. Ya, ibaratnya seperti ini. Ketika seorang di titik tengah, ya, dia itu menghempaskan busur panah itu ketika jatuh dengan diperkirakan sampai misalkan 200 meter, ya, berarti dia harus mencari air, ya, 200 meter ke arah barat, 200 meter ke arah selatan, utara maupun timur. Dia sekelilingnya dia itu mencari di area yang ada kemungkinan adanya air ataupun tidak, selama itu radius 200 meter. Ketika di bawah dari radius meter dia sudah menemukan air, berarti dia itu belum bisa menggunakan tayamum, tidak bisa menggunakan debu sebagai pengganti. Harus dia itu menggunakan air. Tapi kalau sudah radiusnya itu sudah lebih dari itu baru dia ada rukhsah, ya, ada kemurahan untuk dia diperbolehkan tayamum ba'da talab. Setelah dia itu mencari, memang sudah tidak ada di dalam radius 200 meter itu tidak ada air, maka dia itu baru bisa, ya. Kalau masih ada berarti belum diperbolehkan tayamum. Kalau tayamumnya itu karena disebabkan ketidakadaan air. Yang pertama. Kalau yang kedua ini adalah wal marad, ya. Wal marad itu sakit. Dia tayamum karena sakit. Berarti kalau tayamum karena sakit, wujudnya air itu ada sebetulnya. Cuman karena mungkin saran dari dokter atau kondisi si pasien tidak diperbolehkan ya bersentuhan dengan air, ada kendala lain atas, ya, dengan catatan atas saran dari dokter, tidak boleh atas kehendak pribadi, ya. Ketika kata dokter udah nggak apa-apa kena air, ya berarti dia harus menggunakan air, tidak boleh dia langsung tayamum. Artinya ada ahlul khubrah di sini. Ahlul khubrah di sini adalah at-tabib, ya, ahli orang yang bisa menentukan, oh ini orang ini boleh kena air atau tidak dalam kondisi sakit. Itu yang menentukan adalah dokter. Nah, kita tanya dulu. Nah, setelah kok misalkan dokter memvonis tidak boleh terkena air, di situ walaupun ada air, tetap dia itu boleh untuk tayamum karena ini adalah anjuran dari dokter. Nah, gitu ya. Itu tayamum dengan sebab marad. Tayamum dengan sebab dia itu sakit, boleh tayamum. Nah, yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi. Dia itu bertayamum karena sebetulnya butuh terhadap air, dan air ini, ya, air ini sifatnya airnya ada sedikit, dan air ini masih dibutuhkan untuk konsumsi orang yang kehausan, ya, baik wujudnya manusia ataupun hewan.
Nah, ini indahnya Islam di sini. Ketika seseorang di rumahnya atau di sekeliling itu ada air, cuma airnya tidak mencukupi, airnya cuma sedikit. Artinya ketika dia itu pergunakan air itu untuk berwudu, ya dia akan kehausan. Hewan ternak yang dia pelihara kehausan, ya itu dia diperkenankan untuk tayamum walaupun wujudul air, ya walaupun wujudul ada air, cuman airnya ini masih dipertahankan untuk konsumsi, baik konsumsi keluarganya ataupun konsumsi hewan ternaknya. Nah itu malah mendahulukan. Bahkan andaikan itu dia punya peliharaan anjing pun, ya tapi anjingnya syaratnya bukan anjing yang galak, ya tapi anjing peliharaan, kayak anjing yang dibuat untuk berburu. Nah itu diprioritaskan untuk diberikan minum daripada kita berwudu. Nah itu apalagi punya hewan yang lain seperti sapi, kambing dan sebagainya, itu lebih diprioritaskan. Ketika kok air sedikit, masih mending kita tayamum dan air itu bisa dikonsumsi untuk keluarga dan juga untuk hewan-hewan yang muhtaram. Ini bahasa di sini adalah hewan-hewan yang dimuliakan. Ya, termasuk yang dimuliakan adalah anjing, ya. Tapi anjing bukan anjing yang galak, bukan anjing yang yang buas, bukan. Tapi anjing yang bisa untuk berburu dan sebagainya, anjing peliharaan biasa. Nah itu. Nah, 3 sebab ini adalah merupakan sebab diperbolehkannya. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah karena tidak adanya air, yang kedua karena sakit, kedua karena butuh terhadap air, karena airnya sedikit. Nah, kebutuhan air ini hanya untuk hewan-hewan atau manusia ataupun hewan yang dimuliakan. Kalau selain yang tidak dimuliakan itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau misalkan adanya babi, ya itu nggak usah dikasih minum, ya nggak usah dikasih minum, karena itu bukan termasuk muhtaram, bukan termasuk yang dimuliakan, hewan-hewan dimuliakan. Nah sekarang apa saja sih yang termasuk ghairul muhtaram, hewan-hewan ataupun kategori orang ataupun hewan yang tidak dimuliakan, ya yang tidak dimuliakan. Yang pertama, ini ada 6. Yang pertama, tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat. Orang yang tidak suka sholat. Nah ini tidak diprioritaskan. Artinya kalau ada air sedikit, ya dia kehausan, jangan kasih air. Dibiarin. Ya, dibiarin. Ya, itu termasuk tarikus sholat. Termasuk yang tidak dimuliakan. Ya. Kemudian, azani al-muhsan. Orang yang sering zina, yang zina ini zina muhsan. Zina muhsan itu orang yang melakukan zinanya ini sebetulnya sudah terjaga. Terjaga itu sudah punya pasangan, tapi dia tetap zina. Itu namanya zani muhsan. Orang yang suka jajan tapi dia itu posisinya mempunyai pasangan yang halal, tapi dia malah beralih kepada yang haram. Nah ini ya, zina muhsan ini, zani muhsan ini termasuk ghairul muhtaram, ya termasuk orang-orang yang tidak dimuliakan. Artinya tidak diprioritaskan untuk dikasih air ketika kehausan kalau posisi airnya itu sedikit, ya kecuali kalau dia mau tobat, ya nah itu. Kemudian wal murtad, ya orang murtad juga sama. Orang murtad yang keluar dari Islam, ya tidak diprioritaskan. Jangan dikasih air. Ya. Beda sama orang kafir yang biasa. Kafir itu ada macamnya banyak, ya. Nah ini terusan ini wal kafir al harbi. Yang termasuk yang tidak dimuliakan lagi adalah kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang Islam. Ya, kafir yang memerangi orang Islam. Nah itu tidak dimuliakan. Artinya tidak usah ditolong. Kalau misalnya kehausan tidak usah ditolong. Ya, tetapi ada jenis kafir yang harus ditolong. Tapi yaitu jenis kafir harbi, jenis kafir yang
tidak memerangi orang Islam. Namanya kafir zimmi, ya, kafir zimmi. Ada kafir itu ada dua ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, kayak misalkan orang non muslim yang ada di sekeliling kita yang tidak memerangi kita, ya orang-orang Cina, ya kita yang bertetanggaan misalkan dengan orang Cina yang beda agama non muslim, gak usah kita tolong, ya kita tolong. Nah, tapi kalau kafir harbi yang memerangi kita, tidak usah kita tolong, ya beda ya. Nah ini lebih daripada orang murtad, ya, ataupun orang yang meninggalkan sholat, orang zina. Ini lebih rada mending. Karena apa? Soalnya dia itu memang agamanya sudah beda. Tapi ini sih agama Islam zina, ya. Agama Islam tidak sholat, lebih parah, ya. Statusnya malah di sini kita ini distatuskan ghairul muhtar, ya. Tuntutannya orang yang non muslim itu masuk ke dalam Islam, diajak pada Islam. Nah, orang muslim ini, orang non muslim yang selain kafir harbi, tetangga-tetangga kita orang Cina dan sebagainya, ketika ditolong seperti ini, protes ketika kehausan, dia itu bisa lunak hatinya, bisa ikut kepada agama Islam, ya. Nah gitu ya, itu ada apa namanya unsur akhlak juga di situ dalam menolong. Begitu juga tawanan di zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu tawanan perang segitu, tawanan perang itu masih dimuliakan. Dimuliakan apa? Ketika sahabat itu memiliki satu roti, ya, dan sahabat ada 2 orang misal, tawanan perang ada 1. Sahabat itu rela membagi yang setengah buat tawanan perang, yang setengah lagi dibagi 2, 1/4 untuk sahabat yang pertama, 1/4 lagi untuk sahabat. Nah, tawanan perang itu merasa dimuliakan, bukan disiksa, dipancing dan sebagainya, tidak. Ya, malah dari situ ada apa namanya nilai estetika atau nilai akhlak yang di situ bisa membuat dia tertarik pada Islam. Itu maju terus agama Islam itu maju di zaman Rasulullah, ya. Di antaranya itu adalah bil akhlaqil karimah, ya. Nah itu. Kemudian yang termasuk ghairul muhtaram lagi yang tidak dimuliakan adalah wal qalbu al aqur, ya. Apa namanya? Anjing yang buas. Kalau anjing yang buas itu tidak usah dikasih air, ya. Yang buas artinya bisa mencelakakan orang yang punya rumah, ya, ketika ya itu anjing galak, ya. Kemudian wal khinzir, ya, wal khinzir itu babi juga tidak, ya, termasuk bukan yang dimuliakan. Nah itu diantara sebab-sebab dari diperkenankannya tayamum. Sekarang ketika seorang kau sudah diperbolehkan tayamum karena dari udah memenuhi sebab tadi, adanya penyebab tadi, maka ada lagi persyaratan tayamum. Surut tayamum itu ada 10. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama ayakuna biturab. Hendaknya atau diwajibkan ketika tayamum itu menggunakan debu, ya. Debu itu bukan pasir, ya. Debu beda sama pasir, ya. Oh, debu ini gini nih. Ketika kan biasanya pada menggunakan pasir, ya. Pasir diwadahi dalam nampan, ya, kemudian dia itu memindahkan tangannya kepada kumpulan pasir di situ, kemudian mengusap tayamumnya. Yang diambil itu bukan pasirnya, debu yang ada di pasir. Coba ketika Anda menempelkan tangan Anda, ya, ke pasir yang menumpuk di halaman rumah, ya, kemudian diangkat, tangan Anda akan kotor. Tapi kotornya itu bukan pasir, tapi debu yang ada di pasir. Nah itu namanya debunya, ya. Yang diambil di nampan itu pasir yang diambil nampan, yang kita ambil itu bukan pasir, bukan, ya, tetapi debunya kita ambil, ataupun debu-debu yang ada di jendela ataupun di mana. Nah itu debu namanya, ya. Nah itu yakuna biturab. Ya, hendaknya ketika tayamum itu menggunakan debu itu yang seperti itu, ya. Syaratnya lagi wa yakuna at-turabu tahir. Syaratnya debunya harus suci, ya. Cari debunya hati-hati, ya. Biasanya tempat kumpulnya, iya itu, ya,
ada tai apa namanya, tainya kucing situ kumpul. Ya itu hati-hatilah kita cari cari debu yang betul-betul tahir, suci ya, itu bisa mensucikan. Ya, wala yakuna mustakmalan, dan hendaknya debu yang digunakan ya itu tidak debu yang mustakmal. Mustakmal itu debu yang sudah terpakai untuk bersuci kok dipakai lagi. Ya, tidak. Jangan pakai yang mustakmal, yang pakai sudah yang betul-betul orisinal lah. Yang betul-betul orisinil yang belum pernah dipakai untuk bersuci. Oke, banyak ini debu siak nanti lagi. Nah, tuh. Kenapa kok di sini pakai debu? Ya, kenapa pakai debu sebagai pengganti dari air? Ternyata setelah diteliti ya oleh ahli sains, ya itu debu itu luar biasa, bisa menghilangkan bakteri, ya yang ada di dalam kulit itu debu. Makanya kalau kalau di luar negeri ya itu ada tradisi ataupun ada metode pengobatan dengan menggunakan debu ataupun lumpur. Jadi dia masuk seluruh tubuhnya mandi debu ya, terus kemudian dijemur pakai debu. Nah itu baru tahu ya, baru tahu kekinian khasiat dari debu. Tapi Islam dari zaman dulu ini sudah memberikan alternatif pengganti dari air, itu debu ya. Makanya jangan salah ketika ada najis mughalladhah, itu salah satu cara pembasuhannya itu salah satunya dicampur dengan debu. Dari 7 kali basuhan itu salah satunya dengan debu itu bisa menghilangkan ya, bisa menghilangkan itu. Nah itu. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan hendaknya debu itu tidak bercampur dengan tepung ataupun yang lainnya ya. Ada campuran semen ya, ada campuran semen, ada campuran kapur. Jangan, cari yang betul-betul orisinil, yang betul bagus ya. Kalau campur terigu ya jangan ya. Nah itu harus debu yang betul-betul bersih. Kemudian wa yaqsidahu, hendaknya dia itu memiliki apa namanya, kesengajaan, memiliki maksud, memiliki niatan untuk menggunakan debu sebagai alternatif pengganti air ya. Harus memang ada kesengajaan menggunakan debu sebagai media untuk tayamum ya, tidak padu asal. Artinya begini, ada orang yang asal dalam menggunakan debu ya, cuma buat mainan, kan ada ya mainan debu. Tapi kalau dalam praktek tayamum ini memang harus kita menyengaja diri kita yang menggunakan debu itu untuk tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Udah ada niatnya, harus ada diniatkan dalam penggunaannya, maksudnya seperti itu, bukan main-main ya. Kemudian wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, dan hendaknya seorang mutayammim, orang yang mutayamum itu mengusap ya wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan ya, dengan 2 kali. Artinya wajah sekali, tangan kali. Tidak boleh apa namanya, satu pukulan untuk 2, untuk wajah dan juga tangan, tidak. Tapi ganti ya, setelah kok nempelkan tangannya ke debu. Nah ini pukulan yang pertama, tempelan yang pertama ini buat 1 kali pakai, yaitu di wajah. Kemudian nempelkan lagi buat di tangan. Nggak boleh 1 kali, tapi untuk 2 tidak boleh ya, sekali wajah dan wajah dan tangan, 2 tangan sampai sikut. Nah itu walaupun ya anggota wudhu itu banyak ya, wajah, ada tangan, ada mengusap bagian kepala ya, ada kaki, yang diucap cuma 2 kalau tayamum itu ya, wajah sama kedua tangan. Walaupun anggota yang wajib dibasuh ketika mandi wajib itu seluruh tubuh harus bersih, memakai air kalau mandi wajib. Tetapi kalau tidak ada air kan diganti sama tayamum, tetap yang dibasuh cuma 2
ya wajah sama tangan. Jadi tayamum itu ya, tayamum itu pengganti dari wudu, pengganti dari mandi. Caranya tayamum baik mengganti dari wudu ya tetap yang dibasuh wajah dan juga tangan. Mandi juga sama, ya mandi juga sama. Walaupun mengganti dari mandi wajib, yang dibasuh dalam bertayamum sama wajah dan juga kedua telapak kedua tangan. Itu jangan. Oh kemudian orang-orang mandi wajib akhirnya waduh nggak ada air, airnya semua dikasih debu semua, enggak, tetap tayamum itu ya dua tangan ya sampai sikut sama wajah, kita harus tertib ya. Nah. Kemudian wa yuzila an najasah. Nah, dalam praktek tayamum ini harus menghilangkan najis dulu. Kalau ada najis ya di dalam tubuh itu, kalau ada najis dihilangkan. Ya. Kemudian wa yajtahida fil qiblah. Kemudian dia itu beristihad arah kiblat yang benar itu di mana arahnya. Ini bagi orang yang mungkin ada di dalam area di perkebunan atau di hutan yang tidak tahu arah kiblat. Ya, tidak tahu arah kiblat, dia itu harus kebingungan kiblatnya madhep mana, dan dia harus istihad dulu. Harus istihad dulu, mencari kiblatnya yang benar mana. Ya, dengan cara dia melihat matahari, matahari itu berjalan ke arah barat, ya berarti kiblatnya sebelah dari timur ke barat, berarti pas menjelang waktu sore berarti ada di sebelah barat dan sebagainya, dengan istihad yang dimaklumi, ya itu. Terus wa ayakun at-tayammum ba'da dukhulil waktu. Kemudian tayamum itu cara prakteknya itu dilakukan setelah masuknya waktu. Ya, kalau waktu sholat berarti nanti setelah adzan duhur, misalnya sholat duhur, setelah adzan duhur baru dia tayamum. Jangan sebelum duhur kemudian dia tayamum dulu, nunggu duhur kemudian sholat. Enggak, nunggu. Ya, tayamumnya itu ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya ya. Ini tayamum yang untuk wudu, berarti wudu. Kalau tayamumnya untuk mandi ya nggak usah nunggu waktu, berarti begitu dia itu junub, dia itu untuk membersihkan dirinya, dia langsung tayamum ya. Kemudian wa ayat tayammum li kulli fardin, dan hendaknya tayamum itu dipergunakan untuk satu kali fardu. Jadi satu kali tayamum, satu kali untuk sholat fardu. Nanti ketika sholat zuhur sudah menggunakan tayamum, waktu asar ya dia tayamum lagi, walaupun belum batal, istilahnya belum batal ya, tetap dia itu kalau tayamum karena ini sebagai alternatif pengganti dari wudhu, maka dia harus mengulangi kembali ketika melakukan kefarduan yang kedua ya, nanti tayamum lagi. Itu tidak antara surut tayamum, rasanya tayamum. Kemudian sekarang furudut tayamum. Kewajiban tayamum atau fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama naklut turab, memindah debu dari bejana atau dari wadah itu dipindah. Nah, ini mindahnya ini wajib. Ya, memindah debu dari tempatnya. Pindahnya ini wajib. Naklut turab, memindah debu dari wadah ya atau dari tempat lain. Asani an-niat. Yang kedua niat. Nah, yang tayammum istibahati shalah lillahi ta'ala atau istibahati mustaqbil ila salat lillahi ta'ala. Ya, kalau tayammum lillahi ta'ala jalan enggak apa-apa ya. Niat. Ingat kemarin niat itu ya qasdul fi'li, qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi ya, berbarengan dengan yang dilakukan. Jadi begini caranya. Ketika kita memindah turab, memindah debu dari wadah. Kemudian setelah itu kan niat. Niatnya itu dibarengi dengan mengusap wajah seperti yang kita wudu ya. Nawaitu tayamum. Ini sambil niatnya itu dibarengkan dengan kita mengusap wajah.
kayak wudu. Wudu itu ambil air wudu kemudian nawaitu wudu'a, ini air kalian dibasuh sekalian berbarengan dengan niat. Niat dibarengkan dengan membasuh wajah. Ini juga sama. Ya, jangan begini nih. Nah, kalau pindah ya, pindah debu, habis pindah debu kemudian nawaitu tayamum lillahi ta'ala, ya, terus baru gini. Ya, ini dibareng. Nawaitu tayamum. Ya, satu kali nih tuh. Ini nih caranya. Ya, nawaitu tayamum. Coba. Kita ini itu ke depan. Nah, kemudian masul wajhi tadi udah. Kemudian masul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Ya, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Nah, ini prakteknya seperti ini. Praktek tayamum setelah kita memindah. Tadi harus disyaratkan dua kali pukulan. Dua kali pukulan yang pertama ini untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan. Nah, untuk tangan ini seperti ini, kita memukul yang kedua, pukulan kedua, ya kita dahulukan yang kanan, ya. Nah, ini posisinya, ini telapak tangan kita ini keduanya ada debunya, ya. Nah, kita dahulukan yang kanan dulu. Telapak tangan yang kiri kita letakkan di bawah telapak kanan yang kanan. Sini, ya, tanpa jempol. Jempol kita tidak tempelkan, nanti gini. Nah, ini untuk bagian yang bawah. Ini nanti di bagian atas. Nah, gini. Sampai sikut. Ya, kemudian ini kan masih ada debunya. Sedangkan yang bawah sudah terpakai. Ini dibalik. Ya, dibalik. Untuk bagian dalam dari tangan menggunakan bagian dalam dari jari. Ini ya, telapak tangan gini. Balik. Nah, di sini jangan dipakai. Ini untuk bagian sini. Tadi soalnya nggak kena tuh. Ya, tadi nggak kena. Ya, dibalik. Nah, di sini setelah dibalik, ini berarti sini. Tuh. Nah, di sini masih ada debunya. Nih. Ya, tuh. Ini masih ada debunya. Nah, ini baru di sini buat bagian tangan yang kiri. Ini lagi sama. Nah, dibalik. Bisa ini yang diputar atau ini yang diputar. Ya, tuh. Ini juga sama. Itu caranya tayamum gitu. Jadi bukan gitu, bukan. Nah, nanti ini apa namanya? Menghindari debu yang mustakmal. Tadi syaratnya wa alla yakuna at-turab mustakmal. Ya, hendaknya turab yang digunakan ini tidak mustakmal. Ya. Dah. Tuh. Itu di antara fardu-fardu tayamum. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah mubtilat tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 3. Pertama, ma'abtalal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Otomatis ketika ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan wudunya batal, ya tayamum juga jadi batal. Kayak kemarin, ya makhraja min sabila, ini ada sesuatu yang keluar dari dua jalan depan ataupun jalan belakang. Ya, kemarin sudah terangkan masalah mubtilatul wudu. Itu tayamum juga akan otomatis akan menjadi batal. Kemudian waridah, kemudian murtad. Ya, murtad. Orang murtad dia punya tayamum nih. Dia habis tayamum ya, punya wudu lah kalau istilah itu sih ya. Kalau lagi wudu berarti masih punya wudu. Kalau ini masih punya tayamum. Nah, kok dia tiba-tiba kok frustasi atau gimana, pikirannya melayang gimana? Dia itu keyakinannya berubah, murtad, keluar dari Islam, otomatis ya tayamumnya batal. Kemudian watawahumul ma. Tawahumul ma itu ketika dia kok memiliki tayamum. Ya, masih punya tayamum. Dia mempunyai pemikiran ya adanya air, punya prasangka adanya air. Ini bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air. Dia tayamum sebabnya nggak ada air. Kemudian kok dia setelah tayamum ataupun ketika sholat, ya dia mempunyai pemikiran, kayaknya kok di sebelah tangga rumah saya ada air. Nah, tawahum. Kalau tawahum itu beda dengan ragu-ragu, ya.
tapi dia itu memiliki asumsi yang sudah 25%. Ya, punya asumsi 25%, kayaknya ada air, tapi asumsinya itu masih 25%. Ya, persepsinya itu 25%. Ada air. Ya, di tangga saya. Itu otomatis batal. Artinya apa? Setelah itu dia harus lari ke tetangganya, benar mengecek apabila betul ada air, berarti dia harus langsung berwudu dengan menggunakan air itu. Ya, kalau tidak ada berarti dia tayamum lagi kemudian sholat. Itu ya. Nah, ini in tayammama li faqdihi. Kalau dia itu tayamum karena disebabkan tidak adanya air. Begitu juga dia itu syak. Ya, begitu juga syak. Syak itu ada ragu-ragu. Ada tawahum, ada syak, ya, ada yakin. Ini beda-beda. Ya, kalau tawahum itu 25% tingkat kepercayaannya. Keyakinan itu 25%. Kalau syak itu imbang 50-50. Ya, ada antara ada dan tiadanya itu 50%. Tapi kalau yakin itu 100%. Ya, nah itu beda. Ada lagi yang kalau 75% itu apa? Azam namanya. Ya, nah itu beda-beda. Waham, syak, azam, yakin. Itu ada rumusnya ya. 25% itu waham, berarti keyakinannya hanya 25%. Kalau keyakinan 50-50 namanya syak, namanya ragu. Ya, tapi kalau kliennya sudah mendekati yakin, itu namanya azam 75%. Tapi kalau sudah keyakinan sudah mantap, berarti namanya ya yakin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang dibahas tadi tentang masalah tayamum, dari mulai sebab tayamum sampai yang membatalkan tayamum, ya kita bisa mengamalkannya lah ya kalau misalkan dalam kondisi darurat atau kondisi alternatif ya, yang kita bisa lebih paham mengenai pembahasan fikih dalam kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.